pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Shalom. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, Kau telah pertemukan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau urapi kami Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Kami ya Tuhan diberkati ya Tuhan, kami yang bertugas sebagai ya Tuhan liturgi Tuhan, singer Tuhan, juga pemain musik Tuhan, semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, pembawa kolektor Tuhan, kuasa paku Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, silakan. Mari kita menyaksikan pujian mulia. Thank
Kita sebagai yang memuji nama Tuhan, kita saatnya kita akan mengucapkan pengamal iman rasuli. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya dengan syahadat bahwa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam bangsa. Pada hari
Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup kami. Mungkin bagi kami ada sesuatu hal yang kamu mustahilkan. Bagi kami mungkin ketika kami mengalami masalah, mengalami ujian, mengalami pencobaan dalam hidup kami merasa bahwa tidak mungkin kami selesai, tidak mungkin kami bisa melewati segala sesuatunya dengan kemampuan kami. Bahkan yang menjadi keinginan kami, yang menjadi impian kami mungkin berpikir sesuatu hal yang mustahil. Tapi ketika kami belajar untuk belajar untuk melakukan segala sesuatunya dan menyerahkan penuh kepada Tuhan, melakukan kehendak kami, tanggung jawab kami, dan hasilnya kami boleh serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin boleh dibuat jadi mungkin, hal-hal yang mustahil bagi kami menjadi sangat mungkin. Bapa, ajarlah kami untuk mengingat setiap kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk berpasrah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarlah kami juga untuk memiliki pengharapan yang tinggi di dalam Tuhan. Meskipun mungkin kami merasa kesepian, mungkin kami merasa sendiri, mungkin kami merasa orang-orang di sekitar kami meninggalkan kami Tuhan. Tapi kami percaya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan, Allah Bapa, senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, supaya kami belajar dalam firman Tuhan, dari 7 perkataan salib, kiranya Tuhan boleh memampukan kami, Tuhan boleh mengingatkan kami menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang penuh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau boleh urapi setiap kami dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi kita belajar di seri 7 perkataan salib yang Tuhan Yesus lontarkan, dan kita sudah sampai di perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat, dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Berbicara dalam bahasa Aram di Markus 15 ayat 34. Saya ambil dari Markus pasal 15 Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Karena menurut saya yang paling mendekati suasana saat itu di Markus, dan Markus menuliskan itu juga ada tujuannya, bahwa ikut Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang penuh kelimpahan. Mungkin kalau kita dengar itu Tuhan penuh dengan kelimpahan dan diberkati 100 kali lipat, cuman berkatnya toh, tapi sengsaranya tidak pernah kita mau terima. Padahal Tuhan Yesus pun menderita sengsara. Markus pasal 15 ayat yang ke-34, firman Tuhan, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Nah, Tuhan Yesus berbicara ini dalam bahasa Aram. Makanya kalau kita baca di dalam Matius, nanti lidah dia memanggil Elia supaya bisa menyelamatkan, karena dengan suara nyaring, jadi hampir semua orang mendengar di situ. Di sini kita mau belajar bahwa puncak dari penderitaan Tuhan Yesus itu bukan sekedar dihina, bukan sekedar tidak diterima, ditolak ketika pelayanan. Puncak penderitaan Tuhan Yesus adalah
di bagian ini. Banyak orang yang merasa mungkin kalau kesepian, orang yang merasa kesepian itu kira-kira enak nggak? Saya dulu di Papua sendiri, tinggal sendiri. Waduh, kok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, masak sendiri, kadang-kadang ingat keluarga. Sakit juga sendiri, nikmati sendiri, berobat sendiri. Ada momen kita merasa, wah aku bisa bebas melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi ada waktu tertentu kita ingat, aduh, keluarga tuh di rumah bagaimana ya? Saya jarang, karena saya sudah dari kecil, dari SMP lulus itu jarang di rumah. Dan saya merasa biasa aja ketika saya jauh dari rumah. Tapi satu ketika, saya ingat sekali mau lebaran dan tahun 2013 ketika kami tim kampus di kuliah, dan waktu itu saya dapat jaga malam di pos karena kami dulu di piket jaga malam ketika tim kampus jaga malam di pos, dan kembang api menyala itu kan biasa petasan kembang api dibunyikan, dinyalakan. Saya teringat ya waktu itu ketika lebaran kami kumpul dengan keluarga. Di situ saya baru merasa sedih. Nah, itu baru kesepian sendiri dan keluarga ada. Tapi bagaimana kalau kita diusir? Diusir dari keluarga, diusir dari tempat di mana kita tinggal. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita kasih, membuang kita. Apakah akan merasa, wah aku bersyukurlah bebas kan? Tentu rasanya akan lebih menderita dibandingkan hanya sekedar pergi merantau jauh, ingat orang tua, sedih orang tua atau keluarga, karena ada beberapa orang tua yang tidak ada, atau keluarga kita bisa kumpul bersama-sama, masih bisa kembali. Tapi kalau diusir, dibuang, ditolak, bahkan orang-orang yang ditolong, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dibantu, orang-orang yang kelihatannya dekat, orang-orang yang selalu bersama-sama menolak. Kira-kira masih tetap merasa diri berguna atau enggak? Akibat dosa yang paling menakutkan sebenarnya bukan sekedar hukuman neraka atau kita akan dihukum kekal, enggak. Akibat dosa yang sangat mengerikan adalah diusir oleh Tuhan. Ketika kita baca di Kejadian pasal 3, bagaimana Adam dan Hawa melakukan kesalahan, diusir oleh Tuhan, dan itulah kesengsaraannya. Diusir oleh Tuhan dari tempat yang dimana Tuhan tempatkan di situ, dan Tuhan juga yang mengusir karena Adam dan Hawa melanggar perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita baca di pasal 4, bagaimana Kain ketika setelah membunuh Habel, Kain juga diusir oleh Tuhan. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak sanggup menerima hukuman itu. Hukuman yang kau berikan lebih berat daripada yang bisa aku tanggung. Bukan karena dia diusir dari tempat tinggalnya, tetapi karena dia diusir dari hadapan Tuhan. Mungkin kalau kita tidak beneran dekat dengan Tuhan, kita nggak akan pernah rasanya tahu penderitaan bagaimana kita merasa jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong, seakan-akan Tuhan tidak mau dengar,
Seakan-akan Tuhan tidak mau tolong. Seakan-akan tidak ada pengharapan lagi yang bisa kita dapatkan. Ini yang dihadapi Tuhan Yesus. Dan perkataan ini, Eloi Eloi lama sabachthani ini dikutip Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 22 ayat yang pertama. Pada waktu itu Daud juga mengalami hal yang serupa, mengalami ketersendirian, mengalami dibuang, mengalami ditolak, bahkan dikejar-kejar, mau ditangkap dan dihukum. Padahal kalau kita baca di dalam kitab Samuel dan juga raja-raja, bagaimana Daud berperan begitu besarnya menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Bahkan ketika Saul dibilang kerasukan roh jahat pun, Daud yang memainkan kecapi untuk menenangkan Saul. Tapi Daud juga yang dikejar-kejar Saul itu. Daud juga yang ditolak, bahkan dikejar-kejar keluarganya, saudara-saudaranya. Bukan karena kesalahan yang Daud terima, bukan kesalahan yang Daud lakukan, tetapi karena iri Raja Saul kepada Daud. Ketika bangsa Israel rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Daud merasa, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Merasa ketersendirian, dia lari ke sana kemari, tidak ada bantuan sama sekali. Orang-orang yang diselamatkan, prajurit-prajurit yang pernah ikut berperang dengan dia, hanya sedikit orang yang mau bersama-sama dengan dia. Dari ribuan prajurit hanya sekitar 100 sampai 200 orang yang ikut. Bisa dibayangkan betapa menderitanya. Dikejar-kejar, di tempat persembunyian yang satu, ketemu lagi, pindah ke tempat persembunyian yang lain. Lalu mengapa ketika Tuhan Yesus dengan lantang mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, bukan berarti Allah yang meninggalkan Tuhan. Bukan ada orang yang menafsirkan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata Eloi Eloi lama sabachthani, berarti Allah meninggalkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa meninggal. Kalau begitu, ketika Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus bukan lagi sebagai Tuhan. Ini tafsiran yang salah. Tapi saya kurang setuju dengan tafsiran itu. Kenapa? Karena ketika natur Yesus itu, kalau kita percaya doktrin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang 100% Allah, dan manusia yang sesungguhnya, manusia yang sejati, 100% manusia sejati. Dua-dua itu tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika kita percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus berkata Eloi Eloi lama sabachthani, itu secara nyata, secara apa adanya, bahwa Tuhan meninggalkan manusianya Tuhan Yesus supaya mati, berarti Tuhan sudah gagal menjadi Tuhan. Dan untuk apa saya berkhotbah? Untuk apa saya percaya lagi sama Tuhan? Ketika saya persiapkan ini, ternyata diingatkan mengenai Mazmur 20. Perasaan ketersendirian, perasaan ditolak, perasaan dibuang, perasaan tidak dianggap, perasaan ya tidak ada yang mau bantu. Kalau kita lihat sekilas ke belakang di pasal-pasal 14, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Setelah itu ketika disiksa di hadapan Pontius Pilatus, di hadapan Herodes, tidak ada satupun yang menolong. Bahkan ketika Tuhan Yesus dicambuk, tidak ada satupun orang yang membela. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam keadaan sudah dicambuk dengan penuh luka, mengangkat kayu salib, tidak ada seorang pun yang membantu.
Kalau bilang, loh Mas, ada yang membantu. Simon dari kiri, dia dipaksa membantu Tuhan. Bukan dengan senang hati membantu Tuhan, tapi dipaksa oleh prajurit Romawi untuk membantu memikul salibnya Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, bahkan anaknya yang dibangkitkan dari kematian, orang yang sakit bertahun-tahun di kolam Betsaida sembuh. Bahkan murid-muridnya pun tidak ada yang menolong, tidak ada yang membela. Bisa dibayang ketika itu di posisi kita. Kita sudah lakukan banyak yang baik, kita sudah dekat dengan banyak orang, kita bantu banyak orang, kita kasih banyak orang. Tapi ketika kita memiliki satu masalah, satu orang pun tidak mendekat dengan kita. Bayangkan. Apakah ada pengharapan dalam hidup kita? Yang ada mungkin kita menyalahkan keadaan. Kamu sudah tak bantu, tapi kenapa tidak mau bantu lagi? Yang ada akan timbul dendam, yang ada akan timbul kebencian. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Eloi, Eloi lama sabachthani. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 20, di situ masuk dalam nyanyian Ayelet Hasakar. Ayelet Hasakar satu kumpulan nyanyian, diterjemahkan dalam rusa betina di waktu fajar yang menyingsing. Jadi Eloi, Eloi lama sabachthani masuk dalam kumpulan Ayelet Hasakar. Nyanyian di mana masih ada pengharapan. Meskipun di dalam penderitaan yang berat, Daud mengalami penderitaan yang berat, Daud mengalami dibuang, tapi dia tidak pernah membenci Saul. Bahkan ketika punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud hanya memotong jubahnya dan diberitahu Saul, lihatlah jubahmu. Dan ketika itu Saul tahu, Daud punya kesempatan membalaskan dendam. Tapi dia ingat, orang yang diurapi Tuhan, aku tidak berani menyentuh. Daud mempertanyakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan, tapi menyatakan perasaannya bagaimana dia sendiri, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia diasingkan. Itu untuk menyatakan ungkapan perasaannya betapa menderitanya dia. Demikian pun dengan Tuhan Yesus. Ungkapan perasaan, di mana engkau ketika aku menderita. Tapi di balik itu, Tuhan Yesus mau menyatakan, ada fajar yang menyingsing. Masih ada pengharapan. Meskipun orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai menolak kita, membuang kita, tapi ingat, masih ada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Masih ada Tuhan yang ada di dalam setiap langkah hidup kita. Ini yang jarang kita sadari. Kita cenderung menyalahkan keadaan. Coba kalau kamu tidak gini, coba kalau kamu tidak gitu. Tapi kita jarang melihat satu kejadian dengan kacamata kita. Meskipun di dalam penderitaan sekalipun, masih ada fajar yang menyingsing. Meskipun di dalam gelapnya malam, di dalam badai yang menerjang, selalu fajar selalu menyingsing untuk menghadapi. Selama fajar masih merah, selama itu pun masih ada harapan. Apa kita akan selalu menyalahkan orang lain dengan keadaan yang kita hadapi? Akankah kita selalu menyalahkan Tuhan atas setiap permasalahan yang kita hadapi? Akankah kita selalu menyalahkan keadaan untuk setiap hal yang kita hadapi tanpa kita mau tahu? Aku sudah hidup di
di dalam Tuhan sungguh-sungguh atau belum? Tanpa kita koreksi diri kita sendiri, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Tanpa kita melihat bahwa benar nggak sih aku percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh? Benar nggak sih aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kadang kita terlena dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang tidak sesuai keinginan kita. Benar. Apa yang kita harapkan, kadang Tuhan jawab tidak sesuai dengan kita. Kenapa? Apa yang lihat baik menurut Tuhan, kadang itu tidak baik. Dan Tuhan tahu. Saya pernah bicara sama istri, kita ngobrol. Saya itu susah untuk belajar musik melodis, musik yang gitar, musik keyboard gitu. Saya secara teoritis bisa, tapi untuk langsung main itu sulit. Saya bilang sama istri, wah kalau saya bisa main ini, mungkin saya akan jadi sombong. Untuk itu Tuhan tidak izinkan saya untuk bisa main ini dengan benar. Supaya apa enggak? Merasa wah aku hebat bisa lakukan segala sesuatunya sendiri. Supaya tidak ada kesombongan. Saya kadang-kadang merasa wah, ketika istri menyatakan kelemahan saya, oh saya gini, ya. Ya kadang-kadang tidak terima sih. Terimalah orang kelemahannya dikasih tahu. Saya itu mesti setiap orang itu mau tidak ada kelemahan. Setiap orang itu mau tidak ada salahnya. Tapi ketika kelemahan dan salah itu dikatakan, hal yang pertama itu pasti tidak terima lah. Aku tidak gitu. Saya pun demikian. Tapi ketika dipikir-pikir, oh ya betul ya. Kamu belajar sama-sama untuk berubah. Tak mudah. Selalu ada defense. Selalu ada pertahanan. Alasan itu bertahun-tahun tidak bisa, tidak mudah dirubah, betul. Tapi ketika kita mau punya keinginan untuk berubah, kenapa? Kadang-kadang Tuhan batasi kita supaya kita itu bergantung pada Tuhan. Tuhan batasi kita supaya kita itu pasrah pada Tuhan. Tidak banyak hal yang kita bisa terima kalau kita itu ditinggalkan oleh Tuhan sungguh-sungguh. Ada banyak pertimbangan. Pas sedikit cerita ya, pas istri diterima di sini, bukan diterima, pas mengajukan mendaftarkan diri sebagai evangelis di sini. Tepat setelah itu, istri itu ditawari untuk bekerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang cukup ternama di daerah Mojokerto. Rumah sakit yang cukup ternama di daerah Mojokerto sebagai konselor. Sempat galau, sempat bimbang, pilih ini atau lanjutkan penginjilan, jadi penginjil di tempat. Kalau secara finansial, secara tempat tinggal jelas lebih enak di sana. Karena apa? Di kota akses lebih dekat. Kota Mojokerto lebih dekat akses. Tempat tinggal disediakan, di sini juga disediakan. Kerja di rumah sakit. Tapi saya bilang sama istri, kamu pilih yang mana? Doa sama Tuhan. Dan akhirnya pilih di sini. Tetap lanjutkan penginjilan. Di tengah jalan, setiap hal yang kita kerjakan itu selalu tidak mudah.
Setiap hal yang kita kerjakan selalu berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi bagaimana kita mau menjalani itu dengan berpasrah penuh kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat itu adalah karena rencana Tuhan? Istri selalu bilang, aku tidak bisa loh jadi gembala. Terus satu momen dia pernah dan berkata, Tuhan, kalau boleh kirimkan orang lain, aku tidak sanggup. Tidak sanggup, tidak mampu untuk menjadi hamba di Tuhan. Karena merasa diri tidak mampu. Tapi ketika dia berdoa sedemikian rupa, Tuhan izinkan satu orang WA ke dia untuk ayo bimbing aku untuk jadi Kristen yang kemarin sudah dibaptis. Kalau kita tidak melihat itu, meskipun berat apa yang kita alami, tidak melihat itu dari sudut pandang Tuhan, kita akan ya sudahlah, ngapain dikerjakan, ngapain aku baik, aku ikutin orang, ngapain aku ikut Tuhan, gak ada faedahnya. Kalau kita melihat dari setiap hal yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita dan harapan, kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku di sini, tapi Engkau tidak suka? Kadang-kadang kita bisa salahkan Tuhan. Bukan kadang, sering juga kita salahkan Tuhan juga. Tapi kalau Tuhan benar-benar tinggalkan kita, sementara orang yang menolak Tuhan pun mencari Tuhannya sendiri. Oke, lebih makmur mencari Tuhan di Gunung Kawi, mencari Tuhan di pantai selatan, mencari Tuhan di tempat yang lain, mencari Tuhan dengan bentuk tuyul supaya kelimpahan. Tapi apakah itu benar-benar kelimpahan? Apakah benar-benar damai sejahtera di sini? Tuhan sudah tinggalkan, kita tidak bisa jadi apa-apa. Mungkin kita akan merdeka, mungkin kita akan berlimpahan di dunia, tapi akhirnya ikut Tuhan bukan sekedar mengikut Tuhan ketika aku dapat berkat. Saya tidak pernah bilang bahwa ikut Tuhan kita tidak akan punya masalah. Ikut Tuhan itu masalahnya buah. Kenapa? Kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja sengsara di kayu salib. Sebelum sengsara di kayu salib pun mengalami penderitaan yang sedemikian besar sampai berkata, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tapi di balik itu, kalau Tuhan tidak meninggal, kalau Tuhan tidak meninggalkan dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan. Maka kita tidak memiliki pengharapan atas keselamatan di kehidupan yang akan datang. Di satu bagian yang lain, ketika mengumpulkan murid-muridnya, Yesus berkata, aku harus pergi dari dunia. Ketika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan hadir. Jadi ketika Tuhan Yesus tidak mengalami, maka kita tidak akan mendapatkan bisa menikmati setiap hal yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini. Mungkin khotbahnya akan, kita ketika percaya Tuhan Yesus kita akan yakin selamat, gitu ya. Tidak akan seperti itu. Karena Tuhan Yesus kalau tidak menggenapi nubuatannya di kayu salib sebagai bentuk dari penggantian dosa kita, menanggung setiap dosa yang kita hadapi, menanggung setiap kesalahan yang kita kerjakan, menanggung pemberontakan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menanggung itu sendiri. Mari kita sama-sama mengingat
Betapa menderitanya kita ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Betapa menderitanya kita kalau kita sendiri ditolak oleh keluarga. Lagu nyanyian Ayat Hasakar itu mengingatkan kita. Setiap penderitaan yang kita alami, setiap ujian yang kita alami, setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada pengharapan. Habis gelap, terbitlah terang. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Itu janji Tuhan. Ketika kita masih mau bersandar kepada Tuhan, janji Tuhan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan mari kita baca. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, ajarlah kami untuk bisa mengkoreksi diri kami sendiri. Ajarlah kami untuk bisa melihat setiap kami, apakah kami sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Apakah kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya ketika kami beribadah, tetapi kami ketika kami melakukan pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami, sudahkah kami sungguh-sungguh melakukan itu dengan baik, sungguh-sungguh melakukan itu dengan penuh tanggung jawab? Sudahkah kami merefleksikan diri kami sendiri? Apakah kami benar-benar percaya pada Tuhan? Apakah kami benar-benar sungguh-sungguh bersandar penuh kepada Tuhan? Ataukah masih ragu bahwa pertolongan Tuhan ada dalam diri kami? Mungkin kami masih ragu bahwa Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami, dengan setiap permasalahan yang kami hadapi, dengan setiap ujian dan cobaan yang kami hadapi. Mungkin kami merasa berat Tuhan dengan ujian yang Tuhan berikan bagi kami. Mungkin kami merasa, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan kami? Mungkin kami merasa bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan, dan doa kami mungkin Tuhan tidak mau dengar. Kami mungkin merasa seperti itu. Tapi ingatkan kami Bapak, seperti ujian Ayat Hasakar itu, seperti ujian yang boleh Tuhan kutip ketika di kayu salib. Meskipun di dalam setiap ujian yang kami hadapi, setiap ujian, setiap pencobaan yang kami lalui, selalu ada pengharapan di dalam itu. Selalu akan ada pertolongan daripada Tuhan. Selalu ada pernyataan Tuhan di dalam setiap hidup, bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kami. Mungkin orang dekat kami boleh bisa meninggalkan kami. Mungkin orang yang kami sayangi, yang kami cintai bisa meninggalkan kami. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami kadang-kadang mencoba untuk meninggalkan kami. Meski kami kadang-kadang mencoba untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Karena keinginan kami, karena ego kami. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi Bapak, Engkau Allah yang menanggung setiap penderitaan kami. Engkau Allah yang menanggung setiap hukuman dosa dari kami. Dan ajarlah kami untuk memahami kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk memahami tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi, ajarlah kami untuk berpasrah diri kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan Terima kasih untuk
mempunyai kita karya terbesar daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus menerima Tuhan dengan pujian karya terbesar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiap Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan hari ini. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh beribadah di tempat ini. Boleh melangkahkan kaki kami untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Menolong kami untuk mengingat pengorbanan Tuhan
yang begitu luar biasa untuk menjadikan suatu karya penyelamatan ya Tuhan, untuk kami boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan, untuk kami boleh melihat penderitaan Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah melalui penderitaan Tuhan ini ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dari hati kami masing-masing, sehingga kami tidak berat hati untuk melangkah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami ya Tuhan, karena Engkau terlebih dulu menderita untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani Bapak Petrus dan Bu Siska yang melayani tempat ini. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati, memberi hikmat dari Tuhan, menolong layanan Bapak Ibu Gembala di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk anak-anakmu ya Tuhan, yang beribadah di tempat ini, jemaat di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun keluarga kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan yang masih sekolah. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin mereka untuk mengenal akan Engkau, memberkati sekolahnya ya Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak yang remaja ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai, menolong dimanapun mungkin saat ini sedang bekerja Tuhan, jauh dari kami, tidak beribadah, bisa beribadah kepada kami, bersama kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menyertai, dan tidak pernah kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk anak-anak yang lansia saat ini yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera, sukacita di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah di masa tuanya tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa untuk program gereja ini yang sedang membangun ruang sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk memberkati sampai selesai ya Tuhan. Kau mencukupkan apa yang dibutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk kegiatan ibadah minggu, sekolah minggu, ibadah keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati, Engkau menggerakkan hati setiap anak-anak-Mu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau sertai Bapak pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai RT/RW. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan rasa takut akan Tuhan, sehingga bangsa negara kami menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami doa syafaat kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Mungkin sudah menunggu kita dalam suatu doa syafaat. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persembahan dengan diiringi dengan pujian Allah sumber kuatku. Terima
baik yang petani Tuhan, karyawan Tuhan, yang peternak Tuhan, yang pengusaha Tuhan, yang pedagang Tuhan, senantiasa memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjagai Tuhan untuk berkami Tuhan, sehingga benar-benar tidak akan melahirkan desa sepadan kami Tuhan. Tetapi Tuhan, lumbung-lumbung kami penuh dengan panganan yang indah Tuhan, yang penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Engkau juga berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan, dan dipercayakan Tuhan untuk mengelola berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mengelola dengan baik Tuhan. Semua Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan semua Tuhan untuk melancarkan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Doa selanjutnya yaitu doa kita. Pak, saya serahkan kepada Bapak. Sebelum Bapak Ibu Saudara dan kami berdiri, kami siapkan hati kita untuk ibadah kita. Mengucap syukur buat kelayakan yang Tuhan telah percayakan, kelayakan yang Tuhan telah berikan bagi kami agar kami layak menghadap Tuhan. Itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa juga bagi semua kami semua saat ini, kiranya Tuhan kami pulang bukan hanya pulang begitu saja, melainkan kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita besar hati kita menerima firman Tuhan. Tuhan berkati kita dan menarik kita membacanya. Tuhan menghadapkan kasih-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Wakaf bagi kita